Eh, Orang-orang lainnya ya contended mengatakan bahwa perusahaan agribisnis, yaitu perusahaan industri yang berkaitan dengan produksi penjualan makanan, produksi besar, seharusnya memang benar bertanggung jawab. Jadi contended itu artinya mengatakan bahwa sesuatu adalah benar. Jadi menyatakan bahwa perusahaan yang berkenaan, industri yang berkenaan dengan produksi dan ladang produk-produk makanan seharusnya tuh memang held responsible. Jadi held responsible artinya memang mereka tuh adalah seharusnya memang memegang tanggung jawab. Hold responsible ya, dari hold responsible artinya memang mereka tuh yang bertanggung jawab untuk membayar ya, paying for ya, jadi untuk memberikan uang ganti rugi untuk efek-efek yang berdampak negatif. Banyak para penulis esai menyebutkan perubahan iklim dan konsekuensi atau akibatnya untuk pertanian berskala kecil. Van menjelaskan, jadi Van di sini orang ya, bukan kipas artinya itu. Shenge Van namanya. Van menjelaskan bahwa selain daripada atau sebagai ya di samping untuk mengurangi hasil-hasil dari tanaman untuk makanan ya, crop itu adalah kayak cocok tanaman sayur-sayuran untuk makanan. Perubahan iklim meningkatkan magnitude, meningkatkan jumlah yang penting, ukuran yang penting ya, dan juga frekuensi dari peristiwa-peristiwa cuaca yang ekstrim yang meningkatkan kerentanan dari para petani yang memiliki ladang yang kecil. Nah, ya, the growing unpredictability of weather patterns increases farmers' difficulty in managing weather-related risks. Jadi, ketidakdapatan untuk memprediksikan penanaman ya dari pola-pola cuaca meningkatkan kesulitan para petani dalam mengatur resiko yang berkaitan dengan cuaca. Di samping menurut si pengarang ini ya, yaitu si Van itu tadi, nah satu solusinya akan adalah ya, jadi ada satu solusinya adalah gitu kan, jadi dia pakai wood, berarti woodnya ya berarti kita menyarankan ya ini akan adalah lebih baiknya gini gitu. Nah, solusinya lebih baiknya adalah mengembangkan keanekaragaman tanaman ya yang lebih resilient. Jadi artinya resilient itu artinya yang bisa berubah bentuk, bisa apa namanya, bisa fleksibel kayak karet gitu. Nah, kamu udah tarik dia sampai panjang-panjang, kamu koyak-koyak kayak dia, begitu lepas dia balik lagi ke keadaan semula. Itu resilient. Jadi resilient itu artinya ya kayak makanan yang memang bisa berubah bentuk lagi ke yang aslinya. Nah, kalau seandainya dia sudah terkena cuaca gimana, dia bisa beradaptasi gitu. Nah, itu artinya resilient terhadap kecenderungan-kecenderungan. Trends itu kecenderungan. Jadi kecenderungan yang beriklim baru dan pola-pola cuaca yang ekstrim. Ya, accordingly, ya, oleh karena itu Pat Mooney, co-founder, yaitu pendiri bersama dan juga direktur eksekutif dari grup ETC, mengemukakan bahwa jika kita bakalan mau bertahan hidup terhadap perubahan iklim, kita harus mulai menggunakan ya kebijakan-kebijakan untuk membiarkan para petani itu untuk mengembangkan kisaran produk yang lebih luas ya. Nah, mengembangkan kisaran tanaman, spesies hewan yang lebih luas dan keanekaragaman serta pembiakan, breeds itu pembiakan yang merupakan menu-menu kita. Jadi yang menu-menu yang sudah ada kita
kita kembang biakkan lagi, kita bikin mereka tuh lebih mengembangkan dengan lebih lagi. Jadi jangan cuma satu, yang beberapa itu. Nah, itu yang bagian yang G ya. Sekarang kita masuk yang bagian terakhir. Nah, beberapa orang penulis yang berpartisipasi dan yang menjadi komentator berargumen berkenaan dengan strategi-strategi pengelolaan resiko yang didasarkan pada komunitas, juga strategi manajemen pengelolaan resiko yang autonomous. Autonomous itu artinya dapat memerintah, dapat mengendalikan urusan sendiri, ya, dapat mengendalikan urusan sendiri tanpa bergantung pada pemerintah sama pihak lain, itu namanya autonomous. Kayak wilayah Aceh itu autonomous country. Karena apa? Karena penghasilan daerah dia tidak bagikan ke pemerintah pusat gitu loh, kecuali ya kayak pajak-pajak barang dan segala macam, tapi penghasilan di daerahnya untuk dia sendiri. Nah ya, melalui kelompok-kelompok, melalui action group. Action group itu adalah kelompok yang dibentuk untuk bekerja untuk perubahan sosial dan politik. Jadi action group itu satu kata, ya. Artinya untuk action group, ya, atau kelompok kerja, gitu nah. Kayak kelompok kerja untuk buruh, serikat buruh, ya, kolektif itu bersama, yang dilakukan dan dibagikan ke semua anggota grup. Jadi melalui action group, ya, melalui kelompok kerja, kelompok yang dibentuk untuk kerja dan sosial secara bersama, dan itu cooperatives. Jadi cooperative ini bukan cooperation, ya. Kalau operative adalah pekerja, ya. Co itu adalah yang bersama dengan teman-teman pekerjanya. Co itu artinya itu co, ya. Co berarti yang dilakukan beserta dengan para pekerjanya. Jadi collaborative, cooperation, operatif adalah pekerja, ya. Orang-orang yang bekerja, buruh-buruh dan juga rekan-rekannya, maupun juga kelompok-kelompok produsen. Kelompok-kelompok yang demikian meningkatkan kesempatan pasar untuk produsen berskala kecil, mengurangi ongkos-ongkos pasar dan mensinkronkan, ya, pada waktu yang sama, ya, terjadi atau bergerak pada kecepatan yang sama untuk membeli dan menjual dengan kondisi-kondisi harga yang sesuai dengan musiman. Musiman saat itu berapa harganya. Nah, dia jual dan dia juga membeli. Memang benar-benar harganya tidak dimainkan, maksudnya. Ya, menurut Murphy, ya, collective action, ya, yaitu tindakan dari yang grup action yang dilakukan bersama untuk para petani dan teman-temannya itu, yang dilakukan bersama, menawarkan cara yang penting bagi para petani untuk memperkuat daya tawar-menawar ekonomi serta politik mereka. Jadi power di situ daya beli, daya jual, daya tawar-menawar, ya, terhadap politik dan ekonomi mereka, dan juga untuk mengurangi resiko-resiko bisnis mereka. Satu orang komentator yang bernama Gilton memperingati bahwa collective action itu, ya, tindakan yang dilakukan secara bersama para petani dan teman-temannya itu tidaklah tidaklah menjadi jawaban, ya. Nah, di situ, ya, tidaklah terjadi atau tidaklah memiliki posisi sebagai sebuah morally good, ya, tidaklah memiliki posisi sebagai sebuah tingkah laku yang dapat diterima, yang bebas, ya. Jadi good di situ adalah kata benda, ya, artinya tingkah laku yang benar yang secara moral dapat diterima, yang memang bebas, tidak dikendalikan oleh siapapun. Jadi good di sini bukan kata benda di sini. Hal tersebut, yaitu action group itu, yang kolektif itu, memerlukan waktu, ya, upaya dan juga uang untuk diorganisir,
membangun rasa percaya dan juga terhadap eksperimen. Orang lainnya seperti Marcel Venoise dan Marcel Boekeboom. Jadi biasanya Marcel Venoise itu biasa orang Belanda tuh. Dan juga Marcel Boekeboom mengemukakan bahwa agar agar menerapkan apa yang kita ketahui, semua pemegang saham termasuk masyarakat bisnis, termasuk pemerintahan, termasuk masyarakat ilmiah, ilmuwan, dan juga masyarakat sipil harus bekerja sama. Nah, yang mulai pada permulaan dari rantai nilai tersebut. Jadi dari nilainya mulai dari berapa harga itu mulai dijual, semuanya harus kerjasama. Harus bersama-sama nyatukan harganya itu sebenarnya berapa. Nah, beberapa peserta menjelaskan bahwa ketidakstabilan harga, perubahan harga yang naik dengan cepat dan berubah dengan cepat di pasaran, market price volatility, seringkali diperburuk dengan kehadiran dari para pembeli perantara. Para pembeli perantara tuh misalnya kayak ya saya mau jual barang ke pasar. Nah, Marcel dengan Cindy beli dengan saya, udah beli dengan saya dia jual lagi ke pasar. Nah, itu namanya sebut intermediary purchasers. Jadi purchaser adalah orang yang membeli. Intermediary itu adalah orang yang menghubungkan antara si pembeli dan penjual. Nah, yang mengambil keuntungan dari kerentanan para petani yang mendikte harga-harga. Satu komentator, orang yang memberi komentar, mengemukakan bahwa petani itu, jadi di situ suggested itu ada that-nya tuh, mengemukakan bahwa para petani dapat memperoleh kontrol atau kendali yang lebih besar atas harga-harga dan meminimalisir ketidakstabilan atau perubahan harga yang dengan cepat dengan menjual secara langsung bagi konsumen. Nah, jadi jualnya secara langsung untuk konsumen. Secara sama, Sonali Beasts, ya, pendiri dan juga penasehat terhadap lembaga penelitian serta pendidikan lingkungan Himalaya atau INHERE di India menuliskan ya bahwa agrikultur yang didukung oleh komunitas di mana para konsumen berinvestasi pada petani-petani lokal dengan berlangganan dan menjamin produsen-produsen yaitu petani yang menghasilkan barang itu ya. Nah, menjamin produsen-produsen. Nah, pada sebuah harga yang adil adalah sebuah model berbagi resiko yang layak memperoleh perhatian. Jadi misalnya ya dari petani saya mau beli nih, saya langsung langganan sama penjualnya, langganan sama si petaninya. Nah, kita langsung gua setor uang ke kamu. Nanti kalau kamu punya barang udah bagikan saya langsung ya. Tapi harganya jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal. Sesuai dengan pasaran ya, kira-kira berapa saya bisa terima, dan petani itu juga jangan sampai rugi. Karena dia kan mau bertani, dia mau menjual barang, dia harus beli pupuk, apa-apa dia nunggu, dihabiskan tenaga, terus hasilnya berapa? Jangan dia produksinya di harga $23, dia dibelinya $20 ya, dia rugi gitu. Nah, jualnya mungkin ya 25 atau 30, ya minimal dia juga bisa untung karena kan dia ada biaya hidup gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Ya, is a risk sharing model worth more attention? Direct food distribution system, sistem pendistribusian makanan secara langsung bukan hanya memberi dorongan pertanian berskala kecil, tapi juga memberikan konsumen lebih banyak kendali atas makanan yang mereka konsumsi. Nah, dia menyebutkan, ya.